Berarti Jepang tuh Ya, memakai, lockdown istilahnya atau apa ya? PSBB atau apa dia? Kalau misalnya penerbangan internasional kayak gitu-gitu susah nggak sih? Mhm. mereka kan mau ke Osaka. Nah, udah nyampe Osaka tuh disuruh pulang, Hah? disuruh balik lagi. Oke. Jadi Oke. penerbangan internasional itu kalau dari Jepang keluarnya masih bisa, tapi dari luar ke Jepang tuh udah ditutup sementara. Mmm, Kayaknya belum dibuka deh sampai sekarang. Sedikit-sedikit, cuman kayak, buat bisnis travel itu boleh, cuman kalau mhm. misalnya traveling nggak boleh. Ini mahasiswa-mahasiswa yang harusnya masuk April kemarin kan belum bisa Mhm. masuk kan. Jadi Iya. teman-temanku yang kemarin liburan musim semi itu, Mhm. mereka pada pulang ke negaranya masing-masing, nggak Mhm. bisa masuk, udah Ya? nggak bisa masuk lagi. Jadi mereka ya udah dari sana, dari Indonesia, dari Cina, mereka nggak Waduh. bisa masuk dulu sih. Padahal mereka punya visa, tapi memang mungkin hanya citizen aja kali yang bisa masuk gitu ya kalau ke Jepang berarti ya? Di Kalau nggak salah even citizen pun masih masih dibatasi gitu deh, kayak masih harus Oh ada ya? karantina di bandara atau ada Oh. karantina mandiri gitu. Tapi intinya kalau misalnya Iya, pada waktu itu, lu kalau mau keluar gitu masih boleh ya untuk, olahraga, mau rekreasi kayak gitu masih boleh ya? masih kebetulan di sini tuh kan lagi musim-musim festival kan, April itu ada Iya, Sakura Festival sakura, kan, mhm, itu semua ditutup gitu sih, gila sedih banget. Maksudnya pasti sih. awal-awal gue kayak, "Aduh ini momen terakhir mungkin gue bisa ngeliat Sakura," terusnya tutup gitu kan. Mau gue mau ngunjungi kayak taman gitu-gitu, kayak dia banyak police line, di restriction Mmm, gitu. Tapi kalau jadi misalnya di tempat-tempat publik yang nggak terlalu rame sih mereka masih tetap keluar. Mereka masih piknik gitu-gitu, masih bawa anjingnya, bawa kucingnya gitu, bawa peliharaannya. jadi tidak dilarang, tapi semua tempatnya ditutup ya? Lucu juga Ya, sih. kan nggak strict gitu kan. Jadi maksudnya Mhm. bukan yang benar-benar nggak boleh keluar. Jadi disarankan, tapi kan ya samalah orang Jepang, orang Indonesia sama aja, tetap ngeyel gitu kan. Karena memang udah biasa di luar, mungkin memang season-nya buat season sakura, apalagi kalau 4 musim gini kan kita dapat matahari kan jarang-jarang kan, Iya, benar. ya kan dikit gitu. Makanya pas lagi ada matahari, lagi cuacanya enak, kalau kita nggak bisa keluar, bisa juga gitu, kapan lagi kan. Jadi Mhm. ya mereka tetap keluar sih, pakai masker paling. Oke. Kalau Gitu. misalnya di sini waktu itu benar-benar lu cuman boleh keluar karena 4 alasan, kerja, sekolah, Mhm, olahraga, atau, mhm, kebutuhan kesehatan, kayak gitu. Jadi lu mau keluar, kalau misalnya lu nggak ada alasan kayak gini, dulu sampai harus pakai surat kalau mau kerja, lu mhm. bisa didenda sama orang. Jadi bener-bener nggak ada orang gitu. Seriusan? Itu cukup stres sih. Gue di rumah pada bulan April itu terutama, cuman dengerin itu, apa namanya, kan depan gua mall, jadi biasanya tuh rame banget. Nah ini tuh kagak ada apa-apa, tiba-tiba sepi, yang lewat cuman ambulans sehari bisa 5 kali kedengeran kayak gitu, minimal itu 5 kali. Jadi tuh mencekam sih, cukup mencekam pada saat itu. Segitu parahnya sih. Gue kira Segitunya Jepang ya? akan separah itu dan se-strict itu gue kira, tapi ternyata cukup. Enggak sih, untungnya enggak. Menurut gue mungkin karena masyarakatnya juga mereka tertib ya. Mmm, Maksudnya ketika ada peringatan itu, walaupun ada beberapa yang masih keluar-keluar, cuman sebagian besar sih ya tertib gitu. Terus kantor-kantor itu kan bukan restriction untuk apa ya, kayak ditutup kalau misalnya sekolah, kampus itu kan secara nasional, tapi kalau misalnya mhm, kantor tuh kan banyak juga yang nggak bisa ditutup kan, mereka paling iya. gantian kayak shift gitu. Dengan adanya corona ini kan gue mikir pasti banyak orang yang kehilangan pekerjaan juga kan. Kayak Betul. kalau misalnya di Indonesia tuh jadinya orang-orang pada pulang ke daerahnya masing-masing kayak gitu. Kalau misalnya Mhm, di mhm, Jepang tuh kayak gimana? Apakah mereka kalau di Australia sendiri yang kehilangan pekerjaan tuh dibiayain sama pemerintah. Jadi mhm. ada namanya Centerlink, lu tinggal pokoknya di situ antriannya tuh bisa berkilometer pada waktu itu. Lu setiap minggu tuh bisa dapat uang pesangon gitulah. Kalau misalnya Jepang gimana dia dampaknya? Terus setiap minggu ya, kalau di sini tuh, jadi pemerintahnya ngasih subsidi. Jadi untuk semua semua orang, literally semua orang, per orang gitu, Mhm.
Jadi kita dikasih surat, form gitu, kita disuruh Mhm, ngisi, terus dia bakal ngasih subsidi selama bisa dipakailah buat 1 bulan, 2 bulan gitu kan. Kan mereka mhm, nggak yang literally off kan, cuman mungkin kalau yang dari tourism, terus yang biasa, apa namanya, jualan-jualan kecil-kecil gitu kan pasti tutup, nggak ada pembeli kan. mhm. Nah, kayak gitu yang kena dampak sih biasanya yang kecil gitu. Terus kalau Oh. misalnya mahasiswa, kita dapat subsidi dari kampus juga. Oh, iya, benar benar. Kan mereka juga nggak bisa part-time kan, mungkin beberapa pekerjaan part-time banyak yang tutup kayak restoran gitu-gitu, Betul betul shopping betul. mall juga gitu. Mereka kita dapat subsidi. Itu juga sangat gampang gitu loh setelah kita apply untuk, formnya Mhm. sekitar 2, 1 minggu gitu udah dapet, langsung cair gitu, langsung ditransfer Itu gitu. tetap Indonesia kayaknya tetap harus belajar soal itu. Iya sih, Indonesia. menurut gue mungkin karena manajemennya di sini lumayan bagus kan, kita semua Mhm. terdata secara ini, secara apa namanya, negara gitu. Jadi mereka Betul. gampang gitu untuk ngelacak atau bahkan untuk transfer gitu. Mhm. Kalau ke lu sendiri dampaknya gimana, Gi? Kalau gua secara pribadi lumayan sih karena kayak kita kan dicecelin, apa sih, diasupin sama berita-berita corona corona Iya, corona itu juga lumayan mental health. Terus juga gue kan lagi dalam tahap job hunting. Nah, itu sangat berpengaruh banget karena betul. pertama mereka, eee, nggak buka lapangan pekerjaan Mhm. otomatis, sangat terbatas. Terus kalaupun buka, banyak interview itu yang ditunda, entah ditunda sampai kapan gitu. Mereka nggak bisa memastikan gitu kan. Iya. Itu sih yang bikin gue stres sih di situ sih. Tapi untungnya gue masih kayak punya side job lain gitu, Mhm. yang bisa buat nambah lah sehari-hari. Berarti sekarang bisa dibilang Jepang ini udah masuk new normal juga ya? Iya, udah masuk Bedanya apa sih kalau lu lihat jadinya sekarang? bedanya apa ya, kalau misalnya masuk ke tempat-tempat, publik gitu, misalnya kayak shopping mall gitu, kita ada rapid test gitu yang pakai apa namanya, yang buat ditembakin gitu. Iya. Terus kayak misalnya di restoran atau kafe gitu, tetap diselang-seling gitu loh duduknya. Kita nggak bisa Hmm. yang full. Terus kalau misalnya kayak di gym gitu, kalau nggak salah ada yang dibatasin waktunya, jadi per orang kayak cuman bisa berapa lama gitu. Kan kadang suka ada orang yang spend lama gitu kan. Mhm mhm. Terus sekolah di kampus, kalau sekolah kan udah buka kayak shift-shift-an gitu kan. Kalau Mhm. misalnya di kampus, kita harus pakai surat izin buat masuk gitu. Oh. Kalau misalnya iya, yang kerja-kerja di lab gitu kan agak repot ya. Ah. Mereka harus, apa namanya, eksperimen gitu-gitu. Iya, Jadi pakai pakai surat izin, gitu sih. Cuman kalau di kereta juga lucunya sih. Jadi kalau kereta kereta di sini tuh mulai, jendelanya mereka dibuka. bisa. Si Mhm. kereta Jepang yang cepet banget itu? Shinkansen sih mungkin enggak ya. Oh, Maksud gue ya. kayak kereta metro atau kereta JR gitu, Eee, itu jendela atas ventilasinya tuh dibuka, hampir dibuka semua gitu. yang kayak kereta Indonesia gitulah ya mungkin ya? Iya iya iya, Iya iya. iya. Untungnya ini lagi musim panas ya, jadi kayak kita Iya. oke gitu. Tapi kalau pas sampai musim dingin sih nggak tahu deh. Oh, Susah juga, gimananya ya. repot gitu. Tapi di sana kasusnya udah menurun belum ya, Git? Di sini semenjak dibuka malah nambah loh. Berarti ada Jadi di sini kemungkinan tuh second kan wave nggak? dibuka. Ada kemungkinan second Iya, wave kah? kayaknya udah mulai deh, iya, second wave itu udah mulai karena, banyak yang terdeteksi itu kan biasanya dari orang-orang tua kan, ini banyak Heeh. mulai kayak dari anak muda, ka karena ditemuinnya itu di klub-klub malam gitu loh, kalau dari berita, kebanyakan di klub-klub malam, terus, di tempat-tempat minum gitu, kebanyakan dari anak muda. Kalau awal-awal kan Oh, kebanyakan dari orang tua tuh, iya. baru ketahuan. Iya, second wave itu kayak udah mulai gitu. Jadinya pemerintah Jepangnya kayak kalau di sini tuh jadinya orang-orang tuh tadinya kan di Brisbane sendiri tempat tinggal gua, udah tinggal Mhm. 1 atau 2 kasus, bener-bener udah hampir Mhm nggak ada. mhm Tapi Melbourne kan lagi mhm second wave nih, tinggi lagi. Terus sekarang yang mhm, kayak teman-teman gua yang udah mau masuk kantor, tiba-tiba kantornya kayak, hold dulu deh, kayaknya kita mau lihat dulu." lagi gitu. Iya, jadinya nggak Mmm, jadi gitu. Kalau misalnya di Jepang mhm sendiri,
ada wanti-wanti nggak mereka kayak gimana ya ini mau buka atau ntar dulu atau ya udah ikutin pemerintah aja atau gimana? Kalau misalnya kantor kayaknya masih sih shift-shiftan. Mereka ada yang kayak lihat dulu ini bakal bisa dibuka total Hmm, masuk ke kantor iya, atau bakal tetap di rumah gitu. Tapi oke, ada kantor yang tetap masih nyaranin untuk work from home. Soalnya oke, iya sih kebanyakan di tahap kedua ini kebanyakan dari anak-anak muda sih. Mungkin mereka betul, ngerasa kayak udah merasa aman, iya, terus balik lagi ke klub-klub, terus minum-minum gitu kan, kumpul iya. lagi. Jadi Susah lu banget ada mau rencana keluar. balik Gua gak untuk kayaknya, nggak kata nyokap Kakak? gua ngelihat Indonesia kayak gitu kata nyokap gua udahlah nggak usah balik lah kayaknya. Iya kan repot juga, masalahnya mau balik nih, tapi di Indonesia masih kayak gitu. Iya Entar kita di Indonesia, sini aman, malah di perjalanan kita kena kan atau betul. ngebawa gitu kan, Indonesia parah repot banget. makanya. Tapi mahasiswa banyak yang balik karena dari pemerintah gua kayak waktu itu tuh kayak dia pengen nyelamatin istilahnya mengutamakan keselamatan warganya dia. Jadi kata dia kalau lu selain permanent resident atau citizen, kalau nggak punya duit ya udah balik aja gitu. Jadi banyak Gitu. Di mahasiswa sini Indonesia yang balik. begitu. Di sini Mm-mm. enggak sih, maksudnya mereka enggak nyampe nyuruh balik. Maksudnya di sini kan populasi Jepang kan rendah banget. Mm-mm. Kemarin tuh sempat sempat beberapa kali ke Tokyo gitu pada weekend ya. Mm-mm. Itu sepi banget, sepinya tuh kayak Gua kan nggak bisa biasanya bayangin Tokyo sepi. iya, biasanya turis itu kan mmm, apa di Shibuya Crossing, terus sama di Iya. apa, Hachiko, biasanya tuh orang ngantri, ini tuh nggak ada, Hachiko kesepian gitu. Kosong banget, parah. Gue nggak bisa bayangin Tokyo sepi itu semacam apa Kayak gitu. kayak kota mati sih, apalagi Iya, kayak tempat-tempat wisata gitu udah bener-bener tutup, kosong. betul betul betul. Terus kalau sekarang tuh lu persiapannya apa atau harapannya apa nih untuk menghadapi new normal? Apa ya, gua nggak tahu sih maksudnya ini bakal sampai kapan kayak Betul. gininya. Gua agak di problem karena gue lagi dalam masa transisi ke job hunting, ini sangat Mm-mm. berpengaruh ke apa namanya, ke karir, ke Iya. ke next step-nya gitu. Kan kita harus mulai bisa beradaptasi sama apa namanya, kebiasaan baru atau misalnya Mm-mm. ke rutinitas baru gitu. Harapannya apa ya, ya harapannya kita bisa bisa segera melakukan penyesuaian sama new normal ini loh. Oke Kayak oke. aneh nggak sih tiba-tiba yang biasanya kita ketemu orang, kan gua kan juga Mm-mm. foto kan, itu agak repot sih, sangat mengganggu gitu loh. Iya, Jadi, ya kalau foto kan otomatis ketemu orang secara langsung, betul. nggak ngaruh banget, jadi gua nggak bisa meeting klien secara langsung. Terus pernah kemarin nyobain yang virtual, itu nggak enak banget sih. Iya, Kualitas barusan gue mau fotonya nanya. tuh kayak kualitas fotonya tuh jelek parah. Kan kadang juga Tergantung ya. tergantung sinyal. Iya, tergantung sinyal. Di sinyal kita bagus, di sinyal si orangnya ini. Terus juga kan kalau misalnya foto, kita minta angle-nya begini, kadang kita nge-delivery si orang itu nggak ngerti maksudnya tuh Betul. yang kayak gimana gitu. Betul, betul. Yang penting sih menurut gue kita harus apa namanya, mental health-nya harus harus ini sih, jangan sampai terombang-ambing sama berita ini lagi gitu. Kayak gue kadang Betul. udah capek aja sih kayak tiap hari kalau kalau ngelihat NHK gitu kayak coronavirus kayak tiap kan dia ada laporan kan tiap hari itu Iya. berita-berita kasusnya kayak capek aja Gua sih. kayak mulai Pengen bulan April gua nggak nonton lagi sih beritanya. Bener-bener kecuali headline news, mhm, gua nggak baca lagi kayaknya. iya pengennya kayak nggak tahu ya apa kita masih bisa traveling sebebas itu. Menurut gue ini bakal ke visa juga kan Pasti. susah nggak sih? Mm-mm. Apalagi kayak negara kita gitu kan, negara Indonesia yang kemana-mana kita butuh visa gitu kan. Mm. Kita tidak sebebas itu secara diplomatis. Ini menurut gue kayak bakal tambah sulit kalau misalnya kita mau masuk keluar negara. Kalau Betul. misalnya bisa sampai ditemukan, mungkin kita harus kayak suntik imun, apa namanya, COVID-19 gitu. Emang udah ada ya ketemu? Iya, kalau Oh, misalnya belum. udah ada, ya kan Gua itu jadi kira salah satu mana syarat tahu di kan. Jepang udah ada gitu kan.
Oke. Pasti bakal jadi salah satu syarat gitu, kayak sebelum berpergian kita harus suntik Suntik. suntik suntik, Tapi gitu. ya gue merasa banget sih sebagai orang Indonesia, Mmm, pastinya akan sangat dirugikan karena kalau misalnya negara lo masih high, itu tuh orang-orang tuh nggak mau iya bisnis ke sana, orang-orang tuh nggak mau iya, betul betul wisata ke Indonesia juga, terus kitanya juga betul kalau misalnya mau ke tempat lain tuh, "Oh itu lu orang dari Indonesia ya?" Jadi iya, lebih betul susah pasti. betul Tolonglah ya betul. pemerintah Indonesia gimana ini ya. Ya orang-orang Indonesia juga sih, semoga kita bisa kooperatif gitu loh. Soalnya gue nonton di Mata Najwa itu yang sekeluarga meninggal tuh serem banget sih. Gue belum nonton itu, Nonton nggak sih? Itu ada belum sih. nonton. Gue juga awalnya kayak, oh iya Covid, gue tahu Covid, tapi nggak yang separah gitu. Tapi ternyata Mhm. pas dengernya kayak sekeluarga bisa meninggal secara beruntun itu serem juga sih. Apa ya, Indo tuh menurut gue kalau yang gue dengar dari orang-orang Indonya, Mhm, kurang kita kan pelayanan kesehatannya memang tidak pernah baik dari dulu. Jadi, eee, udah lu nggak mau nge-lockdown dan nggak mau ngapa-ngapain preventifnya, terus kita juga nggak punya alat untuk menyembuhkan orang-orang ini juga gitu. Banyak iya orang-orang meninggal cuman gara-gara mereka nggak dapat minum, Bro. Itu kasihan banget sih. iya Kayak saking iya penuhnya, susternya udah capek, udah nggak tahu mau ngurusin yang mana, iya. dia nggak dapet minum gitu, sesek, terus ya udah gitu, jadinya lewat gitu, gara-gara gitu, segitunya. Jadi Iya, apa ya, sekarang jadi udah agak kabur ya, maksudnya meninggal karena Covid atau meninggal karena hal lain gitu. Misalnya ya iya, itu si suster atau dokternya itu loh. Mungkin mereka memang kecapean juga kan bisa jadi iyalah, gitu, karena udah over kapasitasnya, capacity. iya, tuh, Ya, semoga kita inilah, kita semua aman-aman saja. iya, kalau misalnya di Iyalah Jepang sih, kita iya, masih, berbagi kabar antar negara kayak gimana mereka menanggapi. Menurut gue ini kayak menarik juga sih ya, seenggaknya pelajaran buat kita semua, asik. asik. Maksudnya bukannya membandingkan, tapi kayak kita bisa belajar kayak, apa ya, ada negara-negara tertentu atau negara-negara yang bisa menangani ini lebih baik gitu. Betul, betul. We'll see Ya lah kalau ya, misalnya ya after we'll see lah, corona kayak pahit-pahit gimana. pahit. Semoga semoga menjadi lebih baik ya. Harus dong. Iya dong, aduh. Oke deh Git, thank you so much Oke ya deh, Git, oke sudah thank you Kak. bincang-bincang hari ini.